Shalom. Kembali lagi bersama saya Pastor Samuel dalam program Rema. Dan dalam program ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan secara berurutan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dengan maksud supaya kita bisa mengerti lebih dalam dan mengenal hati Tuhan dan rencana Tuhan secara khusus untuk kehidupan pribadi kita masing-masing. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, seperti firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, tentu dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Hanya firman Allah lah, saudara-saudara, yang menjadi satu hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjaga, memelihara kehidupan kita. Ini kita temukan juga dalam pembacaan kita hari ini. Dalam Ulangan pasal 10, ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya ada satu kerinduan atau kehendak di dalam hati Allah, yaitu membuat hidup kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semakin baik, saudara-saudara, dan mengalami peningkatan dalam hal yang baik yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Itulah, saudara-saudara, hati Tuhan. Namun, saudara-saudara, tentunya dengan sesuai dengan jalan yang Tuhan telah tunjukkan. Itulah yang Tuhan berikan kepada umat Israel dalam pembacaan kita ini. Peraturan-peraturan, perintah-perintah, itu dimaksudkan diberikan Tuhan karena hanya dengan menjaganya hidup mereka sesuai peraturan Tuhan, maka janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, maka janji Tuhan itu menjadi bagian milik mereka yang mereka bisa nikmati. Tetapi ketika mereka memberontak, saudara-saudara, kita melihat bahwa bangsa Israel bukan menikmati. Mereka mati di padang gurun, saudara-saudara. Oleh karena kebebalan mereka, oleh karena tidak adanya satu penundukan diri di dalam diri mereka terhadap kepemimpinan Allah dan Musa yang telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Hal ini penting untuk kita mengalami kedewasaan secara rohani, saudara, dan bisa menikmati berkat-berkat, mengalami, saudara, janji Tuhan dalam hidup ini sungguh-sungguh kita nikmati. Pentingnya seseorang mengalami penundukan diri dalam kehidupannya terhadap kepemimpinan Allah dan kepemimpinan manusia yang Tuhan tetapkan menjadi pemimpin di atas mereka. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki penundukan diri, saudara-saudara, sukar untuk ditegur, selalu memiliki pembenaran terhadap diri mereka, dan selalu, saudara-saudara, merasa apa yang mereka pikir dan mereka rasa yang mereka jalani adalah yang benar, yang baik, sekalipun ditempuhnya dengan cara-cara yang tidak halal. Inilah roh pemberontakan. Ini bukan penundukan diri dan kerendahan hati, saudara-saudara, tetapi ini lahir dari pemberontakan yang ada di dalam diri orang tersebut. Dan ini yang membuat orang sengsara, saudara-saudara, tidak mengalami pertumbuhan rohani yang baik, tidak mengalami, saudara-saudara, akan janji Allah dengan baik dalam kehidupannya. Karena itu, penting bagi orang percaya memiliki penundukan diri. Inilah yang dikatakan di sini, bahwa mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ada penundukan diri kepada dan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Dan ada, saudara-saudara, akan penundukan diri juga di bawah pengayoman kuasa rohani seorang pemimpin. Orang-orang yang tidak mau menundukkan diri di bawah kepemimpinan seseorang, ini membuat kita sengsara. Saudara-saudara, saya pernah mengalami hal ini juga. Namun saya belajar bahwa ini hal yang tidak benar dan yang tidak baik. Oleh karena itu kita perlu memiliki penundukan diri terhadap kepemimpinan. Dan ini yang akan membawa kita terangkat naik menikmati janji Allah.
Sama seperti Kristus sendiri, saudara. Dia menundukkan diri dan taat kepada Bapaknya. Tidak ada hal yang dia kerjakan dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang dia lakukan itu dia lihat, dia dengar pada Bapaknya. Dia hanya mengerjakan yang diperintahkan oleh Bapaknya semata-mata. Dan saudara, firman Tuhan berkata di dalam Galatia 3 ayat 29, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita bisa punya hak kalau kita keturunan Abraham, yang artinya milik Kristus. Siapakah milik-milik Kristus ini? Mereka lah saudara-saudara yang menaklukkan diri di bawah Kristus, dan yang juga menaklukkan diri di bawah kepemimpinan orang-orang yang dipilih oleh Kristus bagi kehidupan mereka. Miliki saudara akan jiwa yang menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa. Adalah sebuah kebohongan, saudara-saudara, untuk kita berkata mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, kalau yang di depan kita, para pemimpin kita, orang tua kita, saudara-saudara, tidak bisa kita menundukkan diri, menghormati dan mengasihi mereka. Satu kebohongan, kata firman Allah, untuk kita berkata mengasihi Tuhan yang tak kelihatan, lalu kita tidak bisa menghargai mereka yang kelihatan kasat mata kita, saudara-saudara. Karena itu jangan bohongi dirimu, saudara-saudara. Hari ini mari kita koreksi. Apakah kita sudah mau meredahkan hati dan belajar menundukkan diri? Pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, saudara. Dan tidak ada jalur bagi iblis untuk menyesatkan kita. Dan tidak mudah bagi iblis untuk menaklukkan kita, saudara, apabila kita punya tudung rohani yang benar dan yang baik dalam kehidupan ini. Ketika bangsa Israel berontak kepada Allah, berontak kepada kepemimpinan Musa, maka mereka selalu menanggung, saudara-saudara, akan akibatnya. Tapi lihat Kaleb dan Yosua. Mereka terus naik kehidupan mereka sampai memasuki tanah perjanjian, menikmati yang terbaik. Karena apa? Mereka begitu tunduk. Mereka begitu menaklukkan diri mereka, saudara. Bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada cobaan, godaan, bukan tidak ada hal-hal yang bisa memaitkan kita, saudara. Selalu dimanapun kita berada, itu hal yang tidak mungkin tidak ada. Selalu ada hal yang bisa memahitkan kita. Tetapi saudara-saudara, bagaimana kita menanggapi kalau kita hidup dalam iman, menundukkan diri, maka itu semua menjadi sebuah proses yang akan memperbaiki hidup kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pilih tempat yang saudara anggap tepat saat ini. Berdoa kepada Tuhan. Dan di bawah siapa saudara mau dipimpin. Dan sungguh-sungguh menaklukkan dirimu juga. Mau digembalakan. Maka engkau akan menikmati padang rumput yang hijau. Dan menikmati air yang segar senantiasa. Dan tidak akan mengalami kekurangan. Kalau engkau berada di bawah sebuah penaklukan diri kepada penggembalaan seseorang yang saudara tahu itulah yang Tuhan pilih untukmu di atas kehidupanmu. Kiranya kebenaran ini, saudara, senantiasa memberkati kita supaya kita menjadi penyembah-penyembah Allah dan memuliakan Allah di segala jalan kita, saudara-saudara. Karena seperti dikatakan di sini dalam pasal yang ke-10 tadi, dialah pokok puji-pujianmu. Dialah Allahmu dalam ayat 21 yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. El Gibor, dia Allah yang dahsyat, dialah Allah yang maha besar, dan dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar itu di dalam kehidupanmu. Tundukkan diri kepadanya dengan cara engkau mau menundukkan diri juga di bawah para pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih untuk kehidupanmu. Ada payung rohani, ada pengayoman atas hidupmu, maka iblis tidak mudah untuk menjatuhkan engkau. Dan saudara-saudara, ini membentuk karakter yang sungguh-sungguh menyembah, memuliakan, meninggikan Tuhan di segala jalan hidup kita. Sehingga dikatakan di sini, saudara-saudara, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Pemberontak adalah tegar tengkuk, yang tidak mau ditegur, yang merasa benar sendiri, merasa tindakan-tindakannya sudah benar tanpa mencari nasihat-nasihat. Saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk dalam kehidupan. Dan inilah kesombongan. Dan kesombongan adalah awal dari kehancuran.
Karena itu jangan berbangga, saudara-saudara, dalam semua itu. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Ya. Dan dia memerintahkan juga di sini supaya yang ayat 18 bahwa ingat dia adalah Allah, ya, membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Jadilah orang-orang yang baik. Jangan saudara-saudara untuk naik ke atas harus menendang atau menyikut orang lain. Tetapi dalam hidup ini, mari kita belajar menaklukkan diri. Supaya kita naik dengan cara yang benar, yang halal, yang memang Tuhan yang membawa kita naik. Bukan kita yang berusaha membawa diri kita naik. Karena orang yang berusaha membawa dirinya naik, saudara, bukan Tuhan bawa naik. Ada masanya dia pasti akan diturunkan. Tetapi orang yang dibawa Tuhan naik, tidak akan turun tapi terus naik sampai dia menjadi seorang kepala. Tuhan yang menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita menjadi orang-orang yang belajar menaklukkan diri, menundukkan diri. Itulah kerendahan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya umat-Mu yang mendengar ini, Tuhan, diberkati oleh Tuhan karena mau menemukan tempat menundukkan diri mereka untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hormat dan menaklukkan diri kita di bawah kepemimpinan Allah. Dan orang-orang yang Allah tempatkan untuk menjadi pemimpin atas kehidupan kita. Menjadi bapak-bapak rohani kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.